Ternyata selama ini ada satu kepercayaan besar yang perlahan mulai runtuh. Sebuah keyakinan yang bertahan-tahan dipercaya dunia bahwa sistem pertahanan udara milik Israel dan Amerika Serikat adalah yang paling canggih, paling kuat, dan hampir mustahil ditembus. Namun kenyataan di lapangan mulai berkata lain. Yang menarik, keraguan ini bukan muncul dari propaganda. Bukan juga dari analisis spekulatif para pengamat geopolitik. Bukan pula sekadar opini di media sosial. Semua ini muncul dari fakta yang terjadi langsung di medan konflik. Tel Aviv berhasil ditembus. Yerusalem dihantam. Beberapa pangkalan militer mengalami kerusakan serius. Bahkan, radar pertahanan yang selama ini dianggap sebagai teknologi paling mahal dan paling mutakhir juga ikut porak-poranda. Semua peristiwa ini menjadi bukti bahwa sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan, seperti Patriot, Arrow, David Sling, hingga Iron Dome, ternyata tidak sepenuhnya kebal seperti yang selama ini digambarkan. Jika masih terdengar sulit dipercaya, cukup lihat rekaman video yang beredar dari lokasi kejadian. Serangan tersebut terjadi tidak lama setelah Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang menewaskan sejumlah pejabat penting, termasuk sosok yang disebut sebagai Ali Khamenei dalam narasi konflik tersebut. Peristiwa itu memicu respons keras dari Iran. Serangan balasan pun dimulai. Pada malam hari, rudal-rudal diluncurkan menuju jantung kota Tel Aviv. Serangan ini bukan hanya sekadar balasan militer. Ia juga menjadi ujian nyata bagi sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap hampir tak tergoyahkan. Namun hasilnya mengejutkan. Sistem pertahanan canggih seperti Arrow, David Sling, dan Iron Dome yang selama ini dipromosikan sebagai benteng perlindungan paling modern ternyata tidak mampu sepenuhnya menghentikan rudal balistik Iran yang meluncur dengan kecepatan tinggi menuju pusat kota. Salah satu rudal yang diyakini berasal dari seri Khaybar menghantam area dekat blok apartemen padat penduduk di Tel Aviv. Dampaknya cukup besar. Beberapa bangunan mengalami kerusakan serius. Serangan ini memunculkan banyak pertanyaan. Mengapa sistem pertahanan yang selama ini dipuji oleh banyak negara gagal menghadapi ancaman tersebut? Mengapa sistem yang terkenal mampu mencegat rudal dengan presisi tinggi tidak mampu bekerja secara maksimal? Pertanyaan-pertanyaan itu bahkan belum sempat dijawab ketika Iran meluncurkan serangan berikutnya. Keesokan harinya, pada 1 Maret tahun 2026, sebuah serangan rudal balistik kembali diluncurkan. Kali ini targetnya adalah Beit Shemesh, sebuah kota di wilayah barat Yerusalem. Rudal tersebut membawa hulu ledak seberat sekitar 500 kg. Yang mengejutkan, rudal ini kembali berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Alih-alih dicegat oleh sistem Arrow atau David Sling, rudal tersebut justru menghantam langsung area permukiman. Dampaknya cukup serius. Sebuah sinagoge rusak akibat ledakan, begitu juga dengan shelter bom yang berada di bawahnya. 9 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut, sementara lebih dari 40 lainnya mengalami luka-luka. Rumah-rumah di sekitar lokasi kejadian mengalami kerusakan yang cukup parah. Memang benar, sistem peringatan dini milik Homefront Command masih berfungsi dengan baik. Sirena peringatan tetap berbunyi. Namun kegagalan dalam mencegat rudal tersebut mengingatkan kembali pada peristiwa serupa dalam konflik sebelumnya, terutama Perang 12 Hari yang terjadi pada Juni tahun 2025. Sejauh ini, serangan tersebut dianggap sebagai salah satu serangan Iran yang paling mematikan. Namun tidak semua serangan Iran menghasilkan korban jiwa. Beberapa di antaranya tetap menimbulkan kerusakan tanpa memakan korban. Salah satu contohnya terjadi pada 28 Februari ketika rudal balistik Iran menghantam Banai Brok, sebuah kota yang terletak tidak jauh dari Tel Aviv. Rudal tersebut berhasil lolos dari sistem pertahanan dan menghantam sebuah gedung yeshiva serta apartemen yang berada di sekitarnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerusakan pada bangunan cukup besar yang membuat Israel semakin khawatir adalah pola serangan yang mulai terlihat. Rudal-rudal Iran tidak lagi hanya menargetkan fasilitas militer. Beberapa di antaranya mulai menyasar area dengan kepadatan penduduk tinggi. Hal ini menunjukkan perubahan strategi yang cukup signifikan. Kegagalan demi kegagalan sistem pertahanan udara Israel ini terlihat sangat kontras dengan reputasi yang selama ini melekat pada teknologi mereka. Ada satu insiden yang bahkan dianggap sangat memalukan. Dalam sebuah serangan, sekitar 10 interseptor dikerahkan untuk menghentikan satu rudal balistik hipersonik Iran yang disebut sebagai Fatah. Namun semua interseptor tersebut gagal. Rudal tersebut justru berhasil menembus lapisan pertahanan dan jatuh di kawasan pusat Yerusalem. Peristiwa itu mengejutkan banyak pihak. Namun bukan hanya Israel yang menghadapi situasi sulit dalam konflik ini. Amerika Serikat juga mengalami pukulan terhadap reputasi militernya. Dalam salah satu insiden, rudal balistik Iran berhasil melewati 3 unit sistem pertahanan Patriot MIM-104 yang dikerahkan untuk mencegatnya.
Ketiga interseptor tersebut gagal mengenai target. Rekaman video yang beredar menunjukkan bagaimana rudal Iran meluncur melewati sistem pertahanan tersebut sebelum akhirnya menghantam targetnya. Target tersebut adalah markas utama CENTCOM yang berada di Al-Udeid Air Base di Qatar. Pangkalan ini diketahui menampung sekitar 10.000 personel militer Amerika Serikat. Serangan yang terjadi pada 28 Februari itu merusak radar dan berbagai infrastruktur penting lainnya. Kerusakan tersebut kemudian dikonfirmasi melalui citra satelit dan berbagai video yang beredar luas di internet, meskipun tidak ada laporan korban jiwa yang diumumkan secara resmi. Serangan ini tetap dianggap sebagai kegagalan besar bagi sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Serangan balistik lainnya juga mengguncang markas armada kelima Amerika Serikat yang berada di Bahrain. Meskipun berbagai sistem pertahanan seperti Patriot telah digunakan untuk melindungi area tersebut, rudal balistik Iran kembali berhasil menembus pertahanan dan menghantam fasilitas militer tersebut. Ledakan besar terlihat dari lokasi kejadian. Asap hitam membumbung tinggi di sekitar radar pertahanan yang menjadi bagian vital dari pangkalan tersebut. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa 6 personel militer Amerika Serikat tewas dalam serangan ini. Meskipun angka pastinya belum dikonfirmasi secara resmi. Pasukan Garda Revolusi Iran kemudian mengklaim bahwa mereka berhasil menghancurkan markas tersebut. Video yang beredar memperlihatkan ledakan besar yang mengguncang kompleks militer itu. Kegagalan sistem Patriot dalam menghadapi rudal balistik ini semakin memperkuat pandangan bahwa sistem pertahanan udara Amerika Serikat tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Pada 1 Maret tahun 2026, serangan lain kembali terjadi. Kali ini targetnya adalah Suwaiba Port di Kuwait. Serangan tersebut menghantam sebuah pusat operasi taktis milik militer Amerika Serikat yang berada di area pelabuhan sipil tersebut. Meskipun lokasi ini dilindungi oleh sistem pertahanan udara seperti Patriot dan THAAD, salah satu proyektil berhasil menembus pertahanan. Serangan ini dikenal sebagai insiden Squirter, yaitu ketika satu proyektil berhasil lolos dari sistem pertahanan, meskipun sebagian besar lainnya berhasil dicegat. Banyak analis militer menduga bahwa proyektil tersebut adalah rudal hipersonik Fatah II yang memiliki kecepatan sangat tinggi sehingga sulit dicegat. Rudal tersebut menghantam pusat operasi taktis yang hanya dilindungi oleh struktur beton sederhana. Ledakan besar terjadi. 6 tentara Amerika Serikat dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Bangunan yang terkena serangan terbakar hebat, dindingnya jebol. Api terus menyala selama berjam-jam setelah ledakan terjadi. Namun dari semua serangan yang terjadi, salah satu insiden paling tragis justru terjadi ketika Iran mengarahkan 15 rudal jelajah dan drone menuju pangkalan Ali Al-Salam di Kuwait. Alih-alih berhasil mencegat seluruh ancaman, sistem pertahanan justru mengalami kekacauan. Dalam situasi yang kacau tersebut, beberapa sistem pertahanan malah menembaki pesawat tempur F-15 milik Amerika Serikat sendiri. Insiden salah tembak ini memperlihatkan betapa kompleksnya situasi pertahanan dalam menghadapi serangan yang datang dari berbagai arah sekaligus. Masalah lain juga muncul ketika Amerika Serikat menghadapi serangan dari kelompok proksi Iran. Pada 2 Maret tahun 2026, Al-Harir Air Base di wilayah Kurdistan, Irak, menjadi sasaran serangan drone dari kelompok Islamic Resistance in Iraq. Meskipun pangkalan tersebut dilindungi oleh sistem Patriot dan sistem pertahanan lainnya, serangan drone tersebut berhasil menembus pertahanan. Beberapa drone menghantam depot amunisi. Ledakan besar terjadi. Kebakaran hebat melanda fasilitas logistik dan gudang persenjataan. Beruntung tidak ada korban jiwa dari pihak Amerika Serikat dalam insiden ini. Namun kerusakan infrastruktur cukup serius. Selain itu, dampak psikologis dari serangan tersebut juga tidak kecil karena Al-Harir Air Base merupakan titik penting dalam operasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kemampuan Iran dalam melancarkan berbagai serangan ini juga tidak terlepas dari dukungan teknologi dari negara sekutunya. Rusia dan Cina disebut memiliki peran tidak langsung dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan teknologi militer Iran. Salah satu contohnya adalah sistem pertahanan udara HQ-9B buatan Cina yang dilaporkan dimiliki Iran. Sistem ini memiliki jangkauan sekitar 200 hingga 260 km dengan kemampuan intercept hingga ketinggian 27 km. Radar sistem tersebut juga mampu melacak hingga 100 target sekaligus. Secara teknis, sistem ini sering dibandingkan dengan S-300 buatan Rusia, meskipun harganya lebih murah. Selain itu, terdapat pula radar anti-stealth seperti JY-27 bukaan diafragma dan YLC-8B yang dirancang untuk mendeteksi pesawat dengan teknologi siluman. Namun ironisnya, sistem pertahanan ini justru tidak mampu melindungi wilayah udara Iran ketika serangan pertama Israel dan Amerika Serikat terjadi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa baterai pertahanan udara Iran dihancurkan pada jam-jam pertama konflik. Akibatnya, radar HQ-9B menjadi tidak berfungsi secara maksimal. Situasi ini membuat sistem pertahanan tersebut tidak mampu mendeteksi ancaman dengan baik. Iran sendiri dikabarkan cukup kecewa dengan kinerja sistem tersebut dan mulai melakukan evaluasi terhadap ketergantungannya pada teknologi militer Cina,
Konflik ini pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting. Dalam perang modern, tidak ada sistem pertahanan yang benar-benar sempurna. Teknologi yang terlihat tak terkalahkan, sekalipun tetap memiliki celah. Dan ketika celah itu ditemukan, dampaknya bisa mengubah persepsi dunia dalam waktu yang sangat singkat.